Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita mampu melanjutkan lagi pembelajaran daring kita. Meskipun melalui media, tapi tidak akan mengurangi semangat belajar anak-anak ustazah semuanya, semoga. Baiklah, kita masuki pembelajaran yang pertama, yaitu muatan IPA yang materinya pemantulan bunyi. Sebelumnya kita sudah belajar bunyi itu apa, yaitu bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Kemarin ustazah contohkan seperti alat musik, seperti contohnya itu gitar. Sinar gitar dipetik menghasilkan bunyi. Nah, yang kita pelajari sekarang ini adalah pemantulan bunyi, bunyi pantul atau memperkuat bunyi asli. Nah, di sini ustazah contohkan ketika kita bernyanyi di kamar mandi atau kita bersuara di kamar mandi. Nah, kamar mandi ruangannya itu tertutup ya. Nah, itu suara yang kita pantulkan tersebut itu memperkuat bunyi aslinya. Kemudian ada gema. Gema itu setelah bunyi asli. Nah, seperti itu. Kemudian gaung. Nah, gaung terdengar bersamaan bunyi asli. Nah, contohnya seperti kita di hutan, ya. Kemudian selanjutnya manfaat bunyi pantul. Manfaat yang pertama yaitu mengukur kedalaman laut. Nah, kedalaman laut diukur dengan cara menghitung waktu yang diperlukan oleh gelombang bunyi ketika dipancarkan dari kapal sampai ditangkap kembali oleh alat detektor. Alat detektor adalah alat untuk mengukur kedalaman laut, bunyi yang baik itu bunyi yang datang maupun bunyi yang dipantulkan. Kemudian yang kedua, manfaatnya mengetahui kedudukan benda laut. Nah, dapat mengetahui kedudukan kapal selam dan kelompok ikan. Kedudukan kapal selam dan kelompok ikan dapat diketahui dengan memancarkan gelombang ultrasonik ke dalam laut. Nah, itu akan menghasilkan pantulan gelombang pantul dan gelombang datang. Itu manfaatnya ya. Kemudian selanjutnya kita belajar tujuan dan manfaat kerjasama, yang mana pekerjaan kelompok akan cepat selesai jika dilakukan dengan bekerja sama. Tujuan bekerja sama adalah mencapai kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama dan menghargai satu sama lain. Nah, jadi yang namanya kita kerjasama harus menghargai satu sama lain, pendapat satu dan pendapat yang lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu kita belajar manfaat kerjasama. Yang pertama, membuat pekerjaan menjadi lebih mudah. Kedua, membuat pekerjaan cepat selesai. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan kesulitan bersama. Yang keempat, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Jadi, pada intinya, pada manfaat dasarnya, kerjasama itu membuat lebih mudah. Karena pekerjaan kita cepat selesai dikerjakan bersama-sama. Selanjutnya yaitu bahasa Indonesia dengan materi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Bagian 3. Identifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks yang dibacakan. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung yang sudah teridentifikasi, sudah kita kenali, sudah kita telusuri akan mempermudah dalam membuat ringkasan. Nah, seperti ini. Ini adapun petunjuknya itu sebagai latihan, tapi abaikan saja karena kita akan masuk pembelajaran berikutnya. Selanjutnya PB5 yaitu SBDP, hal-hal yang harus diperhatikan saat pementasan tari. Pementasan adalah kegiatan menampilkan suatu karya seni yang bertujuan untuk menghibur penonton. Nah, seperti yang digambar ini ya. Tampilan yang kita tampilkan di pentas itu merupakan pementasan
suatu karya seni yang tujuannya untuk menghibur penonton yang ada di depan kita. Kemudian selanjutnya hal-hal yang diperhatikan sebelum mementas tari. Yang pertama, gerakan-gerakan dasar tari harus dihafal dengan baik. Kedua, kelengkapan tari harus dipersiapkan dengan cermat, misalnya kostum dan alat yang diperlukan saat kita menari. Kemudian selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan saat mementaskan tari. Yang pertama, gerakan dan teknik menari. Semua gerakan saat menari harus sesuai dengan ketentuan tarian. Kedua, sikap tubuh sesuai dengan tarian yang dibawakan. Kemudian C, gerakan yang dibawakan sesuai dengan irama. Kemudian terakhir, gerakan yang dibawakan sesuai dengan tempo tarian sehingga tarian yang ditampilkan harmoni. Jadi harus menyesuaikan dengan tekniknya. Kalau kita menari di sini dicontohkan bahwasanya tidak sesuai teknik, maka gerakannya tidak akan sempurna. Contohnya gerakan tubuh dengan tarian yang dibawakan harus sama, tidak boleh dahulu dari musik gitu. Kemudian selanjutnya ekspresi kita itu tunjukkan penjiwaan yang sesuai dengan tariannya. Misalnya tari apa? Harus sesuai karena dapat dipahami oleh penonton dan kita meninggalkan pesan dari tarian tersebut. Selanjutnya masuk pembelajaran IPS, bentuk-bentuk keragaman daerah asal. Keragaman dari setiap daerah sudah berbeda pastinya karena sudah Ustazah jelaskan kemarin. Yang pertama ada suku bangsa, kemudian yang kedua bahasa daerah, ketiga rumah adat, keempat pakaian tradisional, kelima alat musik, keenam agama. Nah, keenam-enam ini sudah ada di pembelajaran sebelumnya, sudah Ustazah tampilkan juga, udah Ustazah jelaskan. Jadi Ananda, semua anak Ustazah boleh menyimak kembali video-video pembelajaran yang sudah lalu, itu diulang kembali di rumah karena setiap subtemanya itu memiliki keterkaitan antara subtema yang sebelumnya dengan yang kita pelajari saat ini. Oke, selanjutnya yaitu di sini Ustazah contohkan keragaman daerah asal. Di sini ada bahasa daerah, itu yaitu bahasa Jawa. Nih, Ustazah tampilkan. Baik, demikianlah pembelajaran tematik kita pada hari ini. Kita ucapkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada pertanyaan anak Ustazah silahkan japri Ustazah. Dan hari ini kita tidak ada tugas tematik karena beberapa hari ke belakang sudah banyak ulangan anak Ustazah ya. Nah, kita hari ini tidak ada tugas dulu. Demikianlah pembelajaran kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.